Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur pada kesempatan ini kembali boleh bertemu dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, mari terlebih dahulu kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pagi ini kami datang menghadap-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami berterima kasih ya Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Engkau nyatakan. Dan kami sangat berterima kasih untuk setiap kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin mendengarkan suara-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa atas setiap kami, agar firman-Mu ini bisa kami mengerti dan kami pakaikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi firman Tuhan pada kesempatan ini diambil dari kitab Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8 demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apakah yang dituntut Tuhan darimu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apakah yang dituntut Tuhan darimu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian firman Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sering sekali ya mengukur kehidupan rohani dari hal-hal yang terlihat. Seperti seberapa sering seseorang datang beribadah, seberapa banyak ya seseorang memberikan persembahan, ataupun seberapa aktif dia dalam melayani, atau seberapa indah ya doa-doa yang dipanjatkannya. Semua ini tentu baik dan penting dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Tapi melalui Nabi Mika pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan membawa kita melihat sesuatu yang lebih baik dan lebih penting. Bahwa bukan hanya apa yang dilakukan di depan banyak orang yang harus kita utamakan, tetapi bagaimana kehidupan kita itu setia setiap saat di hadapan Tuhan. Pada masa Nabi Mika, umat Israel itu sangat menjalankan agamanya dengan sangat baik ya, sangat disiplin. Mereka membawa korban persembahan
dan datang beribadah itu selalu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Namun dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih melakukan ketidakadilan, penindasan, kebohongan, dan juga kesombongan, bahkan hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah mereka betul terlihat sangat baik seperti yang tadi di awal kami sampaikan, tapi hidup mereka tidak mencerminkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu ya, firman Tuhan melalui Nabi Mika pada saat itu dan saat ini juga sampai kepada kita. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Ya, Tuhan telah menyatakan sangat jelas apa yang menjadi kehendaknya melalui firman Tuhan ini. Maka kalau kita lihat apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik itu bisa kita lihat dari 3 hal. Pertama adalah kita diajak untuk berlaku adil. Berlaku adil berarti melakukan apa yang benar. Keadilan itu dimulai dari hal-hal sederhana ya, seperti tidak mengambil hak orang lain, tidak memutarbalikkan fakta ataupun kebenaran, tidak memihak karena kita punya hubungan keluarga atau karena kita punya kedudukan, uang dan kepentingan pribadi. Ya, mungkin ya kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih bukan bekerja sebagai hakim atau pejabat setiap harinya. Tetapi yakinlah setiap hari kita harus membuat keputusan dalam kehidupan kita. Apakah keputusan yang kita buat itu menolong atau menjadi berkat bagi orang lain atau bahkan melukai orang lain? Contohnya saja di tengah-tengah keluarga. Kita harus melihat apakah kita memperlakukan anggota keluarga kita dengan baik. Di tempat bekerja juga, apakah kita sudah hidup dengan jujur. Ya, berlaku adil berarti berani melakukan yang benar. Meskipun ada yang melihat, ya, meskipun tidak ada yang melihat, ya. Artinya kita berlaku adil itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang kedua, kita diajak untuk mencintai kesetiaan. Tuhan tidak menghendaki kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, melakukan kebaikan itu hanya sesekali. Tetapi setiap saat kasih setia Tuhan harus kita lakukan. Artinya kita tetap mengasihi kalaupun kecewa, tetap menolong kalaupun tidak ada pujian, ya tetap mengampuni saat terluka, dan tetap memegang janji ya untuk melakukan yang baik walaupun keadaan sulit. Di zaman sekarang orang sering sekali mudah kecewa, putus asa ya dalam kehidupan ini. Namun pada kesempatan ini Tuhan mengajak kita untuk tetap memiliki kasih setia. Kasih yang tidak mudah berubah sekalipun keadaan berubah. Ya kita setia bukan karena orang lain selalu baik kepada kita. Tetapi kita setia karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada kita. Tuhan kita ya dalam kesetiaannya memampukan kita untuk hidup setia terus mengasihi. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati berarti menyadari bahwa hidup kita ini bergantung kepada Tuhan. Semua yang kita miliki, baik kesehatan, kemampuan, pekerjaan, keluarga, kesempatan demi kesempatan, bahkan nafas kehidupan kita ini adalah anugerah Tuhan. Orang yang rendah hati tidak merasa dirinya selalu yang paling hebat, paling benar, paling baik dari orang lain. Justru dia bersedia mendengar, mau belajar, mengakui kesalahan, dan siap menerima teguran sekalipun. Ia tidak mencari pujian dari manusia, sebab yang terutama baginya adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, rendah hati di hadapan Tuhan juga berarti kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dalam kita mengambil keputusan atau dalam kita melakukan sesuatu hal, kita pasti langsung bertanya, apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya, ketika kita berhasil, rendah hati kita tidak jadi sombong ya. Rendah hati juga ketika kalaupun kita gagal, kita tidak langsung putus asa. Sebab kita percaya ada Tuhan yang selalu memegang kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam Mika 6 ayat 8 ini mengingatkan kita bahwa iman tidak hanya dinyatakan melalui perkataan, tetapi juga melalui cara hidup kita. Ya, dengan kata lain, ibadah minggu yang kita lakukan itu tidak hanya di gereja, tidak hanya hari Minggu, tetapi setiap hari mulai dari Senin, Selasa, Rabu terus sampai Minggu. Every day is Sunday, Nina Kakin ya. Tuhan tidak mencari hidup kita yang kelihatan hebat ya di depan manusia, tapi justru Tuhan mencari hati yang taat.
mau berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan berjalan dengan rendah hati bersama Dia. Maka melalui kehidupan kita, orang lain bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan itu. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak hanya mengetahui firman Tuhan, tetapi bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mampu melakukannya melalui pertolongan Roh-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di GBKP Runggun Cilengsi. Peliharalah setiap keluarga, kuatkanlah yang lemah, hiburkanlah yang berduka cita, sembuhkan yang sakit, bukakan jalan bagi yang menghadapi kesulitan, dan teguhkan mereka yang sedang bergumul. Ini yang menjadi doa pengharapan kami bagi setiap umat-Mu Tuhan. Dan secara terkhusus kami berdoa untuk seluruh pelayan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu Runggun Cilengsi. Biarlah Tuhan, pendeta kami, pendeta emeritus, pertua diaken emeritus, guru KKR, pengurus PJJ, pengurus kategorial, panitia, tim, dan seluruh pelayan yang lainnya tetap hidup dalam kesehatan, diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatian dan juga kesetiaan dalam melayani. Sehingga akhirnya setiap pelayan-Mu ini tetap boleh menjadi teladan dan kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Begitu juga Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh program pelayanan yang telah direncanakan dan juga dilaksanakan. Biarlah kiranya dalam setiap kegiatan, dalam setiap persekutuan, dan setiap pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu ini menjadi berkat bagi setiap jemaat dan boleh kiranya juga menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya dan yang paling utama memuliakan Engkau Allah kami. Ini Bapa yang menjadi syafaat kami, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkatilah setiap kami yang sudah setia mendengarkan firman-Mu ini, biarlah kami diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani hari ini, sehingga kehidupan kami tetap hanya mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami serahkan doa kami serahkan kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami, bersama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.